Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur hari ini kita bisa merayakan ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-46. Meskipun hanya bisa melalui layar, tapi tidak menjadi masalah. Kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 我们要称谢耶和华，因他本为善，他的慈爱永远长存。Kita akan mulai ibadah kita dengan pujian. Allahku, ku mau sembahmu. 我的神，我要敬拜你。Ku mau sembahmu, hatiku cinta padamu, di hadiratmu ku mau renungkanmu, hatiku puji sembahmu. Engkaulah kepuasanku, Engkaulah sukacitaku, di hadiratmu ku mau renungkanmu, Allahku, ku mau sembahmu. 我的神，我要敬拜你。我的神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的心赞美敬拜你。满足，你是我唯一的喜乐，在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你，你是我心灵的满足。在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。在你宝座前，我思想你恩典，我的神，我要敬拜你。Doa pembukaan akan dipimpin oleh penginjil Nova. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Selama 46 tahun Engkau sudah pimpin Komisi Kaleb ini. Kami tahu banyak hal yang sudah kami alami, baik suka maupun duka. Tetapi kami boleh melihat bagaimana Tuhan memelihara komisi ini hingga saat ini. Walaupun di masa pandemi, Tuhan tetap hadirkan akan anak-anak Tuhan untuk bisa terus melayani Engkau Tuhan. Berkati komisi ini, berkati akan setiap anggota Komisi Kaleb. Biarlah kami semua memiliki kerinduan yang sama, kerinduan yang kuat untuk terus menyembah Engkau Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga maupun orang-orang di sekeliling kami. Terpujilah nama Tuhan, dan kami serahkan akan ibadah kami pada sore hari ini. Baik dari awal hingga selesainya kami percayakan, biar Tuhan sendiri yang pimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Tuhan kita atas segala berkat yang berlimpah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terlebih lagi keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita dengan cuma-cuma, sehingga kita bisa menjadi anak-anak pemenang, tidak lagi dibelenggu oleh dosa. Kita mau naikkan pujian, 感谢神。Ku bersyukur ya tebusku, ku diberi berkalimpah. Ku bersyukur ya sertaku dan beriku anugerahnya. Ku bersyukur saat indah atau saat susah pun, air mataku dihapusnya dan damai di hatiku. 感谢神赐我救赎主，感谢神丰富预备，感谢神过去的同在，感谢神住在我旁，感谢神赐温暖春天，感谢神凄凉秋季，感谢神抹干我眼泪，感谢神赐我爱你。Kita akan naikkan ayat ketiga. Ku bersyukur bunga mawar. Ku bersyukur bunga mawar meskipun ia berduri. Ku bersyukur diberkati, pengharapanku diberi. Ku bersyukur senang susah, dan damai di hatiku. Ia berikan pengharapannya, ku bersyukur selamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan diuraikan oleh Pendeta Immanuel T. Kita siapkan hati kita dengan pujian, setiap langkah selalu ikut Yesus. Biarlah di usia indah kita tetap setiap langkah kita, setiap hari kita ikut Tuhan Yesus. Biarlah Dia yang memimpin langkah-langkah kita. 每步跟随主。 Setiap langkah selalu ikut Yesus. Yesus akan pimpin jalanmu, ikutlah Yesus. Setiap langkah waspada, setiap langkah berdoa. Ini jalan kebenaran, ikutlah Yesus。每步跟随主，每步跟随主，总要每步跟随主。主要这样每步引导你，每步跟随主。今生踏上每步，祷告踏上每步。 这是唯一的神的路，每步跟随主。这是唯一的神的路，每步跟随主。 Shalom, selamat hari ulang tahun Komisi Kaleb. Saya dan keluarga mengucapkan kiranya Tuhan memberkati dan tetap berjaya. Tuhan menyertai semua anggota Kaleb. Amin. Mari kita berdoa sebelum kita baca firman Tuhan.
Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, merenungkannya. Tuhan memberkati. Kami serahkan pembacaan ini dan penguraiannya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita membuka surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 sesuai yang diberikan oleh pengurus. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya bacakan. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya diberikan tema resep hidup bahagia berdasarkan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Membicarakan resep hidup bahagia di usia yang indah ini, itu merupakan pembicaraan yang panjang dan butuh pelaksanaan sekaligus kedisiplinan untuk mencapainya selama kita masih ada di dunia ini. Mengapa? Sebab selama kita masih ada di dunia ini, kebahagiaan yang sempurna tidak akan tercapai. Nanti ketemu Tuhan Yesus, atau nanti kita di sorga baru mencapai kebahagiaan yang sempurna. Tetapi paling tidak selama di dunia ini, marilah kita renungkan supaya kita juga merasakan kebahagiaan. Apa yang Tuhan inginkan supaya kita hidup bahagia, kita hidup damai. Mari kita renungkan firman ini. Menurut survei dan penelitian, kebahagiaan hidup seseorang itu ukurannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan kebahagiaan hidup itu ditentukan oleh harta yang banyak. Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan hidup itu ditentukan oleh status, ditentukan oleh kedudukan sosial dan jabatan yang tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu, atau dia akan merasa bahagia jika dia sehat terus, tidak sakit-sakit. Nah, itulah beberapa survei. Bagi mereka yang muda mengatakan demikian. Pasangan usia muda, kebahagiaan itu apabila mereka dapat istri yang cantik atau suami yang ganteng dan sebagainya. Tetapi fakta juga menceritakan kepada kita, ada orang yang banyak hartanya tetapi tidak mengalami kebahagiaan. Jadi penelitian itu tidak 100% benar. Ada orang yang tinggi kedudukannya, status sosialnya, jabatannya, tapi itu tidak menjamin dia bahagia, malahan dia stres. Lalu ada orang yang punya pasangan hidup yang ganteng, cantik, tetapi penelitian, cerita mencatat bahwa di kalangan mereka banyak yang cerai. Jika demikian, di manakah letaknya resep hidup bahagia yang ingin disampaikan di surat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Ayat yang kita baca ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Ayat ini merupakan nasihat, penyampaian firman Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika ini adalah jemaat bukan orang Yahudi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka banyakkan orang Yunani dan keturunan Romawi yang sudah percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, Paulus pernah melayani di sana. Oleh sebab itu Paulus mengingatkan untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Paulus mengatakan, pertama, hendaklah mereka selalu bersukacita. Ayat yang kita baca itu ada 3 hal mendasar dalam kehidupan kekristenan. Pertama adalah bersukacita senantiasa.
Nah, bersukacita itu bisa terekspresi dari wajah, namun bukan ekspresi sukacita itu yang dimaksud. Sukacita yang dimaksud itu bersukacitalah senantiasa, yaitu bersukacita di dalam Tuhan, seperti Nehemia pasal 8 ayat 11. Yaitu sukacita yang dari Tuhan, perlindungan yang dari Tuhan. Itulah yang akan membuat kita bersukacita. Seorang teolog bernama Charles Swindoll dalam bukunya Life Again tertawa. Dia mengatakan bahwa ada 3 hal yang sering mencuri sukacita seseorang, yakni kekhawatiran, tekanan batin, dan ketakutan. Lebih jauh dijelaskan bahwa orang yang jarang bersukacita, orang yang tidak bersukacita, kekhawatiran ini, tekanan batin dan ketakutan itu sangat besar tekanannya. Tetapi mereka yang sering bersukacita percaya pada Tuhan, sukacita yang Tuhan berikan kepadanya karena dia berserah, maka Tuhan akan pelihara mereka. Tuhan akan menyertai mereka dan mereka akan terlepas dari kekhawatiran, tekanan batin dan ketakutan. Inilah kebahagiaan yang ingin diajarkan, bahwa orang yang bersukacita itu akan dapat mengatasi kekhawatiran, tekanan batin dan ketakutan hidup karena ada Tuhan yang menyertai. Paulus ketika mengatakan ini, Paulus sendiri adalah seorang yang banyak mengalami kesusahan. Paulus ketika mengatakan ini, dia adalah seorang yang penuh dengan penderitaan. Ada penyakit dia alami. Dia pernah minta pada Tuhan untuk mengambil penyakit di matanya. 3 kali dia berdoa. Tuhan bilang, cukuplah kasih karunia aku. Dia mengalami banyak hinaan. Dia mengalami bahaya kematian. Dia mengalami penderitaan. Tetapi di tengah-tengah tekanan hidup itu, di tengah-tengah pergumulannya, dia menuliskan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 10. Sebagai orang yang banyak mengalami penderitaan, tetapi aku juga mengalami sukacita. Dan aku senantiasa bersukacita. Karena ada Tuhan. Karena ada Tuhan yang menyertai, karena ada Tuhan yang memberikan sukacita itu. Oleh sebab itu, perlulah kita berharap kepada Tuhan. Paulus menuliskan ini, dia sadar bahwa Tuhan menyertai dia sampai akhir zaman. Dan dia tahu ketika dia berserah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan dia. Inilah yang membuat dia bersukacita, sebab Tuhan berada. Ketika susah, Tuhan di sana. Ketika engkau senang, Tuhan di sana. Ketika engkau menanjak gunung yang tinggi, Tuhan di sana. Ketika engkau turun ke lembah yang dalam, Tuhan di sana. Situasi bisa berubah, keadaan bisa berubah dari baik kepada yang tidak baik, dari tidak baik kepada yang baik. Tetap saja Tuhan adalah Tuhan yang tidak berubah. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai. Itulah yang membuat Paulus dia bersukacita meskipun mengalami penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita adalah emosi positif yang penting bagi manusia. Amsal 17 ayat 22 yang bilang, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu menyakitkan tulang. Hati yang gembira adalah obat. Nah inilah saudara, orang yang bersukacita hatinya gembira, maka itu dia akan sehat, dia akan merasa tenang. Apapun yang membuat Bapak Ibu khawatir, tertekan, ketakutan, adanya tekanan batin, tidak menghalangi Allah untuk bekerja dalam hidup Anda. Asalkan engkau yakin, beserta, pegang Tuhan, maka Tuhan akan memberikan sukacita. Yesus bilang, marilah semua yang letih, lesu, berbeban berat. Marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Itulah yang dipegang oleh Paulus, sehingga dia di tengah mengalami tekanan hidup, di tengah mengalami pergumulan, dia bisa menuliskan, aku tetap bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah kebahagiaan. Jadi kalau kita mau bahagia,
bergantunglah, percayalah kepada Tuhan. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau dan bersukacitalah di dalam Tuhan. Itulah kebahagiaan. Yang kedua, dari bacaan kita, untuk mendapatkan sukacita, dikatakan di situ, tetaplah berdoa. Ini ayat yang pendek juga. Ayat ini mungkin sudah biasa kita dengar, tapi Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita tetap kerjakan setiap hari doa. Karena doa itu melenyapkan ketakutan. Doa itu melenyapkan kekhawatiran. Doa itu melenyapkan tekanan batin. Nah, kalau kita tidak takut, tekanan batin, tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, kita akan merasa bahagia. Inilah resepnya. Makanya dikatakan oleh Paulus, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Karena situasi tidak menentu hari ini. Pandemi corona yang melanda, mana lagi perubahan cuaca. Ketika masalah datang dalam usaha, pekerjaan, bahkan dalam rumah tangga, anak cucu kita mungkin mengalami kesusahan. Tuhan mau kita tetap berdoa supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jangan kita pernah kalah dengan keadaan sehingga membuat kita tidak berdoa. Makanya Paulus ingatkan kita, tetaplah berdoa. Yesus pernah mengatakan suatu perumpamaan. Dia cerita begini, ada seorang hakim yang tidak benar. Nah, dalam perumpamaan itu diceritakan ada seorang janda yang mempunyai masalah perkara. Lalu dia datang kepada hakim itu, minta tolong, hakim, tolonglah, bantulah aku. Hakim itu tidak mau. Tetapi ibu janda itu tidak putus asa. Tiap hari dia datang, tiap hari dia datang. Akhirnya hakim itu pikir, daripada aku diganggu terus, lebih baik aku kerjakan, lebih baik aku menolong dia. Nah, perumpamaan ini ditulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Dalam perumpamaan itu Tuhan Yesus tutup dan menegaskan kepada murid-muridnya, itulah supaya engkau tetap berdoa, tidak jemu-jemu berdoa. Seperti si janda itu yang terus mengetok si hakim. Akhirnya si hakim itu membenarkan perkaranya. Demikianlah Tuhan mau kita tetap berdoa. Mungkin selama ini kita sudah berdoa tapi belum dijawab Tuhan. Mungkin sampai saat ini belum ada jawaban. Namun Tuhan tetap mau kita berdoa. Mungkin kita belum terima jawaban Tuhan. Tuhan tetap mau kita berdoa. Mengapa? Karena dengan berdoa kita akan merasakan kebahagiaan. Mengapa? Karena dengan berdoa itu berarti kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Dengan berdoa itu berarti kita menyembah, mengungkapkan rasa hormat kita kepada Tuhan. Dan orang yang dekat Tuhan akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, kesejukan. Makanya Paulus ingatkan, tetaplah berdoa. Inilah rahasia untuk hidup bahagia. Karena dengan berdoa itu berarti saudara pasrah, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Nah, orang yang pasrah itu tidak akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran khawatir dan sebagainya, ketakutan. Karena dia percaya. Melalui apa saudara? Melalui kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita dapat menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, pergumulan batin kita pada Tuhan. Dan kita akan menjadi tenang. Inilah kebahagiaan. Karena ketenangan hanya bisa kita dapat melalui kita bersekutu dengan Tuhan. Itu melalui doa. Dan dengan melalui doa, kita dapat mengetahui kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Maka dengan demikian kita akan tetap berharap, bersandar. Maka disitulah iman kita bertumbuh. Kita makin mengenal Tuhan. Dan Tuhan makin dekat pada kita. Maka segala sesuatu persoalan hidup itu bisa kita atasi bersama Tuhan. Dan kita akan tidak susah. Inilah kebahagiaan. Jadi kalau kita mau merasakan resep bahagia, pertama bersukacitalah dalam Tuhan. Artinya percaya pada Tuhan. Bergantung pada Tuhan. Dan yang kedua yaitu tetap berdoa. Itu artinya engkau bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan sumber daripada kebahagiaan itu akan memberikan kebahagiaan kepadamu.
Dan yang terakhir, yang kita dapat dalam bacaan kita, di situ dikatakan, mengucap syukurlah dalam Tuhan, dalam segala hal. Jadi yang pertama, diberitahu kita bersukacita. Yang kedua, tetap berdoa. Dan ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Di sini dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Tidak dikatakan mengucap syukur dalam semua hal. Jadi mungkin ada kedukaan, ada kesusahan, kita bisa kesedihan, kita bisa mengeluh pada Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki, mengucap syukur dalam segala hal. Kalau kita berada dalam kekhawatiran, kita bisa mengucap syukur, di sanalah kebahagiaan itu. Kalau kita berada dalam tekanan, kekurangan, tapi kita mengucap syukur karena kita tahu Tuhan tidak meninggalkan kita, disitulah kita merasakan kebahagiaan itu. Maka ketika Paulus berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, artinya apapun yang kita alami, kita harus bersyukur. Saudara, pertanyaannya, ayat ini memang kelihatannya kita renungkan gampang. Tetapi pertanyaannya adalah ketika semua berjalan sebaliknya, apakah kita mengucap syukur? Pasti sulit kalau ada kesulitan, ada tekanan batin dan sebagainya. Tetapi apapun itu terjadi, Tuhan berkata, mengucap syukurlah. Karena dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu artinya apapun terjadi, kesulitan apa, kegagalan apa, tetap mengucap syukur. Karena rencana Tuhan pasti indah pada waktunya. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan itu selalu berbuat baik pada kita. Tuhan selalu itu bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan matahari yang baik kepada kita, memberikan hujan, memberikan udara. Itu pun gratis. Dia menuntun kita. Sudah saya katakan tadi, keadaan berubah, situasi berubah, Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah berubah. Setiap hari berkat Tuhan itu kita bisa nikmati. Tuhan selalu menolong kita. Jadi tidak ada alasan kita tidak bersukacita dan mengucap syukur. Mazmur 103 ayat 2. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Ini ingin mengingatkan kita. Daud ingin mengingatkan supaya kita jangan lupa segala kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan dalam hidup kita tentu banyak. Banyak. Oleh sebab itu marilah kita mengucap syukur. Yang sering kali membuat kita sulit bersyukur adalah karena kita lupa apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Ini kita harus ingat selalu. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah anugerah. Jadi jangan kita seperti cerita Tuhan Yesus. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan. Lalu Tuhan berkata, pergilah, perlihatkan dirimu ke iman. Tapi hanya satu yang kembali sama Tuhan. Yang 9 orang itu sudah sembuh, tidak kembali. Tidak bersyukur. Itulah sebabnya Tuhan bertanya, kemana yang lainnya? Nah saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang tahu dan bisa mengucap syukur akan bahagia. Mengapa? Karena orang yang bisa bersyukur itu mempunyai perasaan nyaman, hati yang tenang, hati yang gembira. Itu kebahagiaan. Orang yang bisa bersyukur itu dia akan puas. Dan dia dapat mencukupkan diri. Bapak Ibu, manusia tidak pernah puas. Kalau dapat pakai mobil pasti mau pesawat. Kalau dapat pesawat ya kalau bisa semuanya dia miliki. Itulah manusia. Nah, tetapi kalau dia menderita, kesulitan, dia tidak mengucap syukur, tentu tekanan hidup lebih berat. Tetapi kalau orang yang tahu mengucap syukur, dia dapat mencukupkan diri. Maka segala sesuatu apapun terjadi dalam hidupnya, dia bisa berkata, terpujilah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah itu akan membuat hati lega.
hati tenang. Inilah kebahagiaan. Orang yang tahu mengucap syukur juga, dia tidak akan iri. Dia bisa lihat orang, woi sehat-sehat, dia puji Tuhan. Dia bisa lihat orang, orang itu kaya, dia puji Tuhan. Dia tidak iri. Tapi kalau orang tidak tahu mengucap syukur, pasti dia bilang, kenapa dia kaya padahal jahatnya dia. Tidak bisa, saudara. Orang yang mengucap syukur itu akan merasakan ketenangan, kebahagiaan dalam hidup ini. Orang yang tahu mengucap syukur itu juga bukan hanya merasakan kebahagiaan, kedamaian, tetapi dia akan bermurah hati. Orang yang tahu mengucap syukur itu akan menjadi orang yang bermurah hati dan suka menolong orang. Dan pada waktu dia menolong orang, orang tertolong, dia akan bersuka cita. Itulah orang yang tahu mengucap syukur. Dia selalu menolong orang. Dia suka mengasihi orang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang selalu mengucap syukur akan merasakan betapa indahnya hidup ini. Meski ada kesakitan, meski ada kesulitan, meski ada kekurangan, meski ada pergumulan, mereka akan tetap percaya penyertaan Tuhan. Inilah kebahagiaan hidup. Itulah sebabnya Paulus menasihatkan kepada jemaat di Tesalonika, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Yesus. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika seruan ini semua ditulis Paulus dalam kalimat perintah. Dalam present imperative tense, artinya bersukacitalah senantiasa. Senantiasa kapan? Setiap hari. Itu kalimat perintah. Tetaplah berdoa, itu juga kalimat perintah. Kapan? Dalam bentuk present imperative tense, artinya setiap saat ada kesempatan, marilah berdoa. Maka engkau akan merasakan damai sukacita. Dan dikatakan mengucap syukurlah dalam segala hal, itu juga dalam bentuk present. Artinya apa? Kapan saja engkau bisa mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Kenapa? Karena itulah yang dikehendaki Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Jadi marilah kita, kalau mau merasakan bahagia itu, ketenangan itu, marilah kita bersukacita senantiasa. Bersukacita di dalam Tuhan. Percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tetaplah berdoa, karena dengan doa engkau bersekutu dengan Tuhan. Maka Allah yang sumber segala berkah akan memberkatimu. Dan mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Dengan mengucap syukur akan menolong kita. Tidak iri, tidak dengki, dapat mencukupkan diri, puas. Maka tenanglah hidup kita. Inilah rahasia kebahagiaan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Di usia yang indah ini, marilah kita bersukacita senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tuhan memberkati firman-Nya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun. Damai sejahtera Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, firman-Mu telah hamba sampaikan. Biarlah Tuhan memberkati seluruh anggota Kaleb. Tuhan berikan mereka kebahagiaan sambil mereka menanti kebahagiaan yang sempurna yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya, yaitu surga yang kekal nanti. Pelihara anak-anak-Mu selama di dunia ini, dalam pergumulan mereka, dalam kehidupan mereka, dalam ketakutan mereka, dalam tekanan hidup, dalam kekurangan. Biarlah Tuhan beserta menuntun agar mereka selalu bersukacita, selalu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kebahagiaan Engkau berikan kepada seluruh anggota jemaat Kaleb. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salah satu resep hidup bahagia selalu bersyukur. Apapun keadaan kita, tetap bersyukur.
Karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan sudah sediakan segalanya buat kita. Mari dengan rasa bersyukur kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahan bisa dibawa langsung ke gereja. Kita naikkan pujian Mentari di atas awan. Insang Hayang. Walau tinggal di gunung yang indah atau baring di lembah yang gelap, angkat wajahmu dan sadarilah Tuhan sediakan segalanya. Walau hujan turun ke bumi, mentari tidak akan berubah, mentari takkan berubah, tak berubah. Insan ulun sejutai, ulun sejutai， 美丽的高山，或是躺卧在阴暗的幽谷。当你抬起头，你将会发现，主已为你我而预备。迎上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，迎上太阳，它总不改变，它不改变。迎上太阳，它总不改变，虽然小雨洒在脸上，迎上太阳，它总不改变，它不改变。Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan. Bagaimana Tuhan hari demi hari, tahun demi tahun, menyertai kami, memelihara kami. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, meskipun 2 tahun ini ya Tuhan, hampir 2 tahun, kami hanya bisa mengikuti ibadah di dalam rumah. Tapi kami tetap bersyukur pada Tuhan, menyertai hidup langkah kami. Terima kasih juga Tuhan, memberikan kesempatan kepada kami, mengajari kami untuk belajar memberi kepada Tuhan, memberi yang terbaik. Terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita akan merayakan ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-46. Kita akan persilakan pembina kita, Penginjil Nova, untuk menuju ke depan, dan Pendeta Immanuel untuk mewakili hamba-hamba Tuhan. Kita akan naikkan pujian Happy Birthday.
Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Caleb, Tuhan memberkati. 祝你生日快乐，延伸祝福你。祝你生日加了欢喜，延伸祝福你。Kita akan tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tutong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Tuhan berkati. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ibu penasehat kita, penasehat Komisi Caleb, Ibu Om Bigio. Kami persilakan. 弟兄姐妹们，今天大家能够再次见面，真是神的恩典。当主席叫我讲几句话的时候，我想在这时间要讲什么？弟兄姐妹，我现在只能够向你们问安，我还要向你们说谢谢，在这1年多以来，你们的奉献帮助了我们咖喱很多。我要代表咖喱团去向大家说谢谢。虽然你们的奉献不多，100、200，上帝就祝福你们。所以我代表家里团去向那些奉献的弟兄姐妹说谢谢，上帝加倍的报答你们，愿神祝福你们。再接下来，我很希望大家能够同心的来祷告。我们的神是创造天地的主，他是无所不能的主。在这个环境中，我们大家只能够同心祷告，求主施恩怜悯祝福赦免我们，让这个疫情能够快快的平静下来，让我们家里团契能够恢复正常的机会。求上帝祝福我们。最后，我只能够在这个地方代表家里团契向你们问安，向你们祷告，祝福上帝祝福你们，每一个人都有健康平安。愿神祝福大家，谢谢。我们可以从你。
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersukacita bersama seluruh anggota Kaleb karena 46 tahun Tuhan sudah memakai anak-anak-Mu mendukung mereka. Silih berganti pengurus, Tuhan pakai, dan di belakang itu ada Tuhan yang menopang. Oleh sebab itu di hari ulang tahun yang ke-46 ini, kami panjatkan ucapan syukur kami. Semua anggota Kaleb bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pemeliharaanmu, dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di hari ulang tahun ini hamba datang hadirat-Mu ingin berdoa. Bangkitkanlah semangat daripada anak-anak-Mu anggota Kaleb Tuhan. Pakailah mereka Tuhan menjadi saluran berkat. Di usia indah ini Tuhan tetap memakai agar mereka menjadi saksi dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Dan lebih banyak orang yang dimenangkan. Hamba serahkan seluruh anggota Kaleb ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan beserta. Mari Tuhan melangkah bersama dengan setiap anak-anak-Mu. Sehingga semangat mereka dikobarkan. Hati mereka diberi semangat untuk melayani Tuhan. Pakailah anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di usia indah ini hamba datang juga berdoa untuk seluruh anggota Kaleb. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Dan Tuhan yang menyertai setiap anggota Kaleb. Dalam kehidupan mereka, mereka menikmati hidup ini sambil bekerja untuk Tuhan. Sampai Tuhan datang. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Ada yang berbaring di rumah karena sakit Tuhan di usia indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati komisi ini. Berkati pengurus-pengurus yang bekerja bersama Contoh Nova yang memimpin sebagai pembina. Engkau pakai mereka kerjasama yang baik untuk membangun komisi Kaleb ini Tuhan. Sehingga komisi Kaleb ini makin kuat, makin kokoh, makin teguh di dalam iman dan berjaya untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu. Hamba berdoa, bersyukur bersama di hari ulang tahun yang ke-46 ini. Biarlah Tuhan ingatkan kami bahwa 46 tahun Tuhan sudah beserta dengan kami. 46 tahun Tuhan bersama dengan kami. 46 tahun Tuhan menopang menuntun. Terima kasih Tuhan. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami di ulang tahun ke-46 ini. Kami semua anggota Kaleb bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati komisi Kaleb sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Selamat ulang tahun Komisi Kaleb yang ke-46. 祝家乐团契生日快乐。Untuk menutupi ibadah syukur HUT Kaleb yang ke-46, kita akan menaikkan satu pujian yang selalu dinyanyikan oleh paduan suara setiap merayakan ulang tahun Komisi Kaleb. Kita akan naikkan pujian Menjadi Berkat di Usia Indah. Biarlah pujian ini selalu mengingatkan kita tetap semangat melayani Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Biar di dalam usia indah kita menjadi berkat bagi semua orang. Komisi Kaleb bangkit melayani Tuhan, taat pada kehendaknya, teguh beriman, berjalan serta Tuhan, diberi kekuatan. Kaleb menjadi berkat di usia indah， 加了团契助兴起，做美好见证。成全神意要顺服，信心更刚强。大家跟随主同行，主必出能力，加了前提必成为祝福的早
子。Bangkitlah, bangkitlah kita bersama, bersaksi bagi Dia kabarkan Injil. Bangkitlah, bangkitlah sorak puji Dia, menjadi berkat di usia indah. 起来吧，起来吧，大家一起来，为福音传福音，做美好见证。起来吧，起来吧，高声赞美主，齐心努力成为祝福的长子，menjadi berkat di usia indah. Doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Immanuel T. Saya undang seluruh anggota Kaleb untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, arahkanlah hatimu, ulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh ibadah selesai.